di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Paling suci, bangun dirimu di atas imanmu yang paling suci. Berdoa dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian. Nah, selama saudara di dalam, pelihara diri saudara secara demikian dalam kasih Tuhan, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Yudas ayat 20 ya, yang baru datang, ayat 21 sekarang. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Tuhan, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kita menantikan rahmat Tuhan itu. Ayat 22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Kalau ada teman-teman kita yang ragu-ragu dalam Tuhan, teguhkan iman mereka, tunjukkan belas kasihan kita kepada mereka. Nah, lihat ayat 23 ini. Selamatkanlah mereka. Siapa mereka ini? Teman-teman kita. Itu tadi kita mau balas dendam pada si iblis yang menjadi sahabat iblis. Selamatkan mereka dengan jalan bagaimana? Ayo baca kitab saudara. Dengan jalan merampas mereka dari api. Api apa maksudnya? Api neraka. Rampas mereka. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah, ini cara kita hidup. Bencilah apa mereka? Pakaian mereka. Jangan benci orangnya. Kita salah kalau kita benci orangnya. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi dia, Yesus Tuhan kita yang berkuasa menjaga siapa? Kita, supaya jangan tersandung lagi, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda, penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan. Nah, itulah cara kita hidup, saudara. Rampas teman-teman kita yang di tangan iblis itu. Itu cara kita membalas dendam kepada si iblis, buat mereka marah. Maka kalau saudara punya sikap seperti itu, sambil menunggu hari pembebasan, saudara jadi orang-orang yang hebat. Kalian yang masih muda-muda di sini, siapkan diri baik-baik. Umur kalian masih jauh, balas dendam kepada si iblis. Marah kepada setan yang merusak hidup ini. Mau seperti itu? Kalau itu sikap kita, nanti Roh Kudus akan menolong kita. Ayat yang terakhir, supaya kita makin dikuatkan oleh Tuhan dalam melakukan seluruh kehendak Tuhan ini. Filipi 3 ayat yang ke-10. Renungkan ini terus, jangan ada pikiran yang lain kecuali yang satu ini. Filipi itu surat yang unik. Gereja menyebut kitab Filipi adalah kitab sukacita. Karena satu-satunya kitab dari 66 kitab di Alkitab yang paling banyak berkata bersukacitalah kamu, bersukacitalah kamu, bersukacitalah kamu, itu surat Filipi. Tapi aneh saudara, justru surat Filipi ditulis ketika Paulus paling berat di dalam penjara. Aneh sekali, masa-masa yang paling sulit dalam hidupnya, tekanan yang berat yang dia alami dalam penjara itu, justru dia nulis surat sukacita. Kan gak masuk akal. Harusnya dia menderita, dia marah, dia benci, dia sakit hati, dia sakit secara fisik karena disiksa, tapi dia bisa nulis surat sukacita. Begitu nanti sambil istirahat tempat masing-masing, baca kitab Filipi, indah sekali. Bersukacitalah, bersukacita, justru dalam penjara. Nah, satu kunci dalam kitab Filipi adalah ayat ini. Saya akan baca Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki, atau baca sama-sama ya. Yang baca Alkitab 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Orang berkata ini gila. Dalam penjara, dalam penderitaan, dia nggak marah kepada Tuhan. Malah dia bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Karena saudara lebih banyak waktu daripada kami yang di luar tempat ini. Maka waktu-waktu senggang saudara, gunakan untuk mengenal Yesus Tuhan kita lebih dalam lagi. Katakan amin. Banyak merenung. Kalau motivasi ini ada dalam diri saudara, seperti yang Paulus miliki waktu dia dalam penjara. Yang ku kehendaki ialah bukan balas dendam, bukan marah kepada penguasa,
Bukan jengkel kepada teman-teman ahli Tauratnya, imam-imam yang menjebloskan dia. Bukan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Bukan yang lain. Mengenalnya nggak main-main. Bukan mengenal dalam kehebatannya. Oh, aku ingin seperti Yesus. Bisa menyembuhkan orang sakit, bagaikan orang mati. Tidak. Yang dia kehendaki mengenal Yesus. Mengenal kuasa kebangkitannya. Mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Aneh. Jadi dia bisa menikmati penderitaan Tuhan Yesus. Maka itu anak-anak Tuhan, selama saudara masih menunggu waktu sampai hari pembebasan saudara, jadikan hidup Paulus ini model. Katakan amin. Di dalam penjara dia merevolusi hidupnya. Ternyata dalam penjara itu Paulus makin dekat dan makin kenal siapa Tuhan yang tadinya dia benci. Aneh bukan? Dalam penjara yang dia benci makin dia sayang karena makin dia kenal. Kalau itu terjadi dalam hidup saudara semuanya, saudara bebas dari tempat ini, saudara jadi kubu-kubu yang indah, yang merubah hidup banyak orang, yang memberkati hidup banyak orang. Biarlah firman ini jadi perenungan buat kita semua, dan kita jadi berkat buat banyak orang. Buang dendam, buang marah, buang iri hati, buang kekecewaan, nikmati kasih Yesus. Sama saudara menunggu. Geram, buang, tunggu sampai waktu Tuhan, dan jangan lupa balas dendam kepada iblis. Caranya bagaimana tadi balas dendam pada iblis? Rebut teman-teman, buat iblis marah. Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari kita berdoa.